Halo gengs, dimanapun kalian berada apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, karena pada kesempatan kali ini saya akan mereview sekaligus membahas film baru garapan Netflix yang berjudul Uprising 2024. Di mana film ini berkisah pada abad ke-16, yaitu era dinasti Joseon, tentang perjalanan dua orang sahabat dekat sekaligus pendekar terhebat yang berbeda tahta, di mana salah satunya adalah putra dari keluarga kerajaan yang berkuasa, dan sahabatnya ini adalah terlahir dari rakyat biasa. Akan tetapi saat kerajaan diambang kehancuran akibat invasi besar dari Jepang, akhirnya sang raja memutuskan untuk pergi ke utara, meninggalkan rakyatnya yang menderita. Di tengah situasi genting ini, muncullah kelompok pemberontak. Mereka adalah orang-orang yang rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan penjajah dan mempertahankan tanah air mereka. Namun, Raja Sonju justru mencap mereka sebagai pengkhianat. Konflik ini tak hanya terjadi di medan perang, tapi juga kedua pendekar itu. Karena pendekar dari kerajaan memutuskan untuk tetap setia kepada keluarganya dan kerajaan. Dia berdiri sebagai pasukan militer yang siap melawan para pemberontak. Sementara itu, pendekar dari rakyat biasa merasa terikat pada keadilan dan berjuang melawan invasi tersebut, memilih bergabung dengan pasukan pemberontak. Bagaimana kisah sahabat yang menjadi musuh tersebut selanjutnya? Kalem, karena saya sedang menunggu kalian untuk menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu, agar saya lebih bersemangat dalam mendongeng. Jika sudah, yuk gaskeun. Dikisahkan pada abad ke-16, ada filsuf kota Joseon bernama Jong Yorip membuat sebuah organisasi yang menegaskan para pejabat dan para budak bisa setara, alias sama-sama manusia. Mereka bisa latihan bersama, makan dan minum bersama, bahkan duduk berdampingan. Namun, setelah itu, ia dituduh berkhianat dan dikepung pasukan kerajaan yang kemudian dirinya meniskon umur dengan menusuk lehernya sendiri. Hal ini terjadi di rejim saat kepemimpinan Raja Senju, di mana dalam insiden ini ada satu-satunya yang selamat yang bernama Oknam, yang tak lain anak dari Jong Yorip, yang sengaja dibawa ke istana untuk menjelaskan apa maksud dan tujuannya membuat organisasi yang dianggap pemberontak itu. Apakah semua orang bisa menjadi raja? Ia juga mempertanyakan raja dan rakyat harus setara. Namun Oknam hanya terdiam memendam amarahnya, karena lidahnya sebelumnya sudah dipotong oleh sang hakim dan tak lama kemudian dirinya juga dieksekusi, lalu kepalanya digantung sebagai peringatan bagi semua rakyatnya yang berani menentangnya. Singkat waktu, di tengah ramainya warga, tiba-tiba prajurit kerajaan membawa seseorang yang bernama Chen Yung. Prajurit ini melaporkan bahwa Chen Yung berusaha melarikan diri dari kota Joseon, bahkan mencuri pedang milik tuan muda yang merupakan anak dari Raja Joseon. Hal itu terbukti saat pedang ini memiliki tulisan Ijong Ryu. 12 tahun sebelumnya, Chen Yung adalah anak dari keluarga miskin, di mana pada saat itu ayahnya yang berhutang pada kerajaan menjual ibunya untuk melunasi hutangnya. Namun sang ibu meninggal dunia hingga Chen Yung sebagai anak dari sang ibu harus menggantikannya sebagai budak menteri pertahanan. Di sana sang ayah sempat menentang aturan tersebut, namun hal ini tidak mengubah apapun. Saat di perjalanan, pelayan menceritakan tentang tuan yang akan Chen Yung layani sampai mati, di mana dirinya akan menjadi budak menteri militer terbaik Joseon yang selalu lulus ujian di setiap generasinya. Rumahnya pun mempunyai 60 kamar dan memiliki 100 orang budak. Masing-masing budak itu memiliki tugasnya sendiri, seperti pembawa surat, tukang sapu, juru masak, tukang tambal ban, tukang bakso, dan masih banyak lainnya. Tapi dari semua tugas yang ada, Chen Yung akan menjadi samsak pimpinan kota ini yang bernama Lee Do-kyung. Saat itu, anaknya yang bernama Yi Jong-ryu sedang berlatih untuk mengikuti ujian militer kerajaan, di mana jika Yi Jong-ryu melakukan kesalahan saat berlatih, maka sang ayah akan memukul samsak itu dengan tongkat yang ia pegang. Terlebih lagi, anaknya ini begitu tidak memiliki bakat untuk menjadi seorang pendekar. Oleh karena itulah, sang ayah terus-menerus memukul samsak itu sampai terjatuh karena tidak tahan menahan rasa sakit.
Baru saja Chen Yung masuk, dirinya langsung menyaksikan kekejaman itu, yang kemudian Lee Dokyung menyuruh pelayannya untuk membawa anak yang sekarat dan digantikan oleh Chen Yung. Bahkan istrinya sama saja. Mereka berdua tidak merasa bersalah dengan apa yang telah diperbuat pada anak yang tak berdosa ini. Akan tetapi, Ye Jong Ryu berbeda dengan kedua orang tuanya. Ia merasa kasihan terhadap para budak yang telah mereka siksa hingga modar. Beruntung, Chen Yung memiliki fisik yang kuat hingga bisa melalui hari pertamanya menjadi samsak. Namun saat dirinya sedang merasakan sakit di luar, terdengar keributan bahwa bocil yang sebelumnya menjadi samsak sang tuan telah tewas. Hal ini membuat Chen Yung sedikit ketakutan karena ia tidak mau bernasib sama. Maka dari itu, dirinya berniat akan kabur dari pavilion ini. Namun, sebelum pergi, ia diberi banyak makanan oleh Lee Jong Ryu. Setelah berhasil kabur dari sana, Chen Yung mendatangi rumahnya untuk mencari keberadaan ayahnya. Akan tetapi, setelah menemukan sang ayah, ia dikejutkan bahwa dirinya telah mendiskon umur di pohon rambutan. Yang lebih mengejutkannya lagi, prajurit kerajaan juga menemukan Chen Yung di sana. Singkat waktu, setelah beberapa hari tinggal di pavilion ini, Chen Yung menyadari bahwa gerakan pelatihnya mudah ditebak. Hingga malam hari, ia mengajak Ye Jong Ryu untuk mempraktekannya. Di samping mereka berlatih, ternyata sang raja sedang melihat mereka berdua. Keesokan harinya, ketika tuan muda berlatih, di saat dirinya akan melakukan kesalahan, beruntung Ye Jong Ryu mampu mengembalikan serangan kepadanya yang membuat sang ayah tak jadi memukuli Chen Yung. Hal ini membuat sang raja merasa senang karena anaknya bisa berkembang dengan bantuan Chen Yung. Tak hanya itu, sang raja juga meminta anaknya untuk terus belajar kepada Chen Yung dengan imbalan ia tidak akan memukulinya lagi. Sontak hal itu membuat Chen Yung merasa senang dan bersemangat melatih anak sang raja. Kemudian mereka berdua selalu berlatih bersama setiap hari, hingga tak terasa usia mereka menginjak remaja. Dan dari sinilah Ye Jong Ryu menganggap Chen Yung bukan lagi budaknya, tetapi sahabatnya. Lalu ketika dewasa, Ye Jong Ryu dikirim untuk ujian militer kerajaan yang diantar oleh Chen Yung. Namun sayangnya ia tidak lolos ujian tersebut, yang membuat sang ayah sangat marah. Terlebih sang raja menginginkan penghargaan Ensanwa yang sangat berharga karena penghargaan tersebut diberikan langsung oleh raja besar. Akan tetapi di tengah hangatnya suasana, tiba-tiba Chen Yung mengajukan dirinya untuk mengikuti ujian militer tersebut dan berjanji akan membawa penghargaan Ensanwa kepadanya agar sang sahabat tidak dihukum olehnya, namun dengan satu syarat, ia meminta kebebasan yang mutlak. Pada akhirnya, Lee Dokyung mengizinkan Chen Yung untuk mengikuti ujian tersebut dengan identitas sang anak. Lalu, karena skill bela diri Chen Yung berbeda sejak ia masih kecil, dirinya mampu membawa penghargaan Ensanwa, yang dimana penghargaan ini berupa jubah biru dan pedang putih yang bertuliskan Lee Jong Ryu. Singkat waktu, di saat Chen Yung sudah bersiap meninggalkan tempat ini, di sisi lain, ternyata sang raja mengingkari janjinya. Ia tak berniat untuk membebaskan Chen Yung dari tempatnya. Hingga kemudian, Ye Jong Ryu terus memujuk sang ayah agar mau melepas sahabatnya itu. Namun sayang, ia tak mendengarkannya. Lalu, Ye Jong Ryu menyuruh Chen Yung untuk kabur dari tempat ini yang dibekali pedang putih yang bertuliskan namanya. Mengetahui Chen Yung kabur, sang raja menyuruh prajuritnya yang bernama Guang Yi dan rekan-rekannya untuk menangkapnya. Kembali ke masa sekarang, di mana Chen Yung berhasil ditangkap prajurit tersebut yang kemudian membawanya kembali ke tempatnya. Di mana di sana, Chen Yung mengatakan pada sang raja apakah dirinya sangat menyayanginya sehingga setiap Chen Yung kabur selalu ditangkap bagaimanapun caranya. Hanya itu, ia juga yang kesal karena Ye Jong Ryu tidak bisa membujuk sang ayah mengatakan bahwa tuan muda selalu gagal ujian militer, tetapi mengapa ia mendapat peringkat pertama di ujian tersebut. Sontak hal ini membuat sang ayah menjadi geram alias emosi, takut aibnya terbongkar.
hingga dirinya berusaha membunuhnya. Akan tetapi Chen Yong yang seorang pendekar sejati lebih baik mati daripada hidup tersiksa oleh sang raja. Namun hal ini dihentikan oleh Tuan Muda karena banyak budak yang menyaksikannya. Hingga sang raja memerintahkan prajurit untuk mengurungnya di gudang dengan keadaan terikat. Namun sebelum diantar ke sana, Chen Yong menggertak sahabatnya ini dengan mengatakan bunuh saja dirinya kalau tidak mau melihat ibu dan ayahnya juga keluarga kecilnya dibakar hidup-hidup olehnya. Mendengar ucapan ini, Ijong Ryu yang sangat menyayangi keluarga kecilnya emosi hingga memutus hubungan dengan menusuk tangannya dan melepas ikatan merah di tangannya, di mana tali itu simbol persahabatan mereka. Di malam harinya, Raja Besar Senju mendapat kabar dari para menteri bahwa pasukan Jepang akan menginvasi besar-besaran terhadap Joseon, sehingga dirinya yang banci pun memilih menghindari peperangan. Sementara Ye Jong-ryu berpesan pada istrinya untuk menjaga anaknya karena dirinya dapat perintah untuk mengawal pamannya yang merupakan raja besar yang tak lain Raja Senju. Ketika ia akan membawa pedang putih, ternyata pedang itu hilang entah kemana. Lalu Ye Jong-ryu yang merasa iba terhadap Chen Yong melepas ikatan di tangannya. Setelah sang tuan pergi, seorang pejabat bertanya pada budak di sana tentang pedang tuan mudanya yang hilang entah kemana. Di waktu yang sama, muncullah budak lain kita panggil si Asep yang mencuri pedang sang tuan muda. Di mana ia mencuri pedang tersebut karena merasa kasihan melihat Chen Yong yang diperlakukan tidak manusiawi sebagaimana budak lainnya dan dirinya. Maka dari itu, si Asep berniat untuk melawan ketidakadilan ini dengan membawa banyak senjata yang ada, juga mengajak budak lainnya untuk memberontak. Dengan begitu banyak budak yang ada, akhirnya mereka mampu membumi hanguskan istana sang raja dan setengah pasukannya. Bahkan mereka membunuh Yi Dokyung dan istrinya dengan sangat kejam yang mengatakan bahwa dengan ini, budak dan para pejabat bisa setara. Setelah kekacauan ini terjadi, Chen Yong yang baru sadar langsung dibuat kaget tentang pavilion dan istana sang raja sudah berserakan mayat dan terbakar hebat. Lalu, ia mencabut pedang putih itu sembari membawa jubah biru menyusuri tempat tersebut. Ternyata ada orang yang selamat dari aksi pemberontakan ini. Ia adalah istri Ye Jong-ryu dan anaknya. Di sana, Chen Yong berusaha menolongnya, namun dia malah ketakutan setelah melihat pedang yang dilumuri dengan darah. Nona itu mengira kalau semua ini adalah perbuatan Chen Yong, dan pada akhirnya istri tuan muda memutuskan untuk meniskon umur bersama anaknya daripada disentuh oleh orang rendahan seperti Chen Yong. Sementara di tempat lain, Raja Senju dan para menteri sekaligus Si Jong-ryu yang menjauhi dari invasi Jepang dibuat kaget dengan istananya sudah terbakar hebat. Sontak hal ini membuat sang Raja Senju bertanya-tanya apakah pasukan Jepang sudah tiba di tempat itu. Akan tetapi menurut kabar yang beredar, salah satu menteri menjelaskan bahwa ini aksi pemberontakan para budak dan masyarakatnya. Mendengar berita ini, sontak Ye Jong-ryu teringat dengan ucapan Chen Yong sebelumnya dan menjadi khawatir tentang keluarganya. Sementara pasukan Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Genshin Kinkawa sudah masuk ke kota Joseon, di mana pasukan ini tidak punya belas kasihan membasmi semua yang ada di hadapannya. Sementara di ibu kota, para rakyat merasa senang setelah menghancurkan istana Raja Sonju. Karena mereka sudah bertahun-tahun hidup sengsara dengan kepemimpinan Raja Senju yang tidak ada keadilan terhadap rakyatnya. Bahkan, sekarang ia malah pergi setelah mengetahui pasukan Jepang menyerang wilayahnya, bukan melawannya. Tak hanya rakyat di ibu kota, rakyat yang Raja Senju lewati juga memberontak, menyerang para pejabat sang raja, juga tuan muda Ye Jong-ryu. Akan tetapi di tengah kerusuhan terjadi, datanglah ke Wang Yi, prajurit tuan muda yang memberi kabar bahwa seluruh keluarganya dibantai oleh sahabatnya yang tak lain adalah Chen Yong. Sontak hal ini membuatnya murka, hingga yang tadinya tenang seketika menjadi brutal, menghabisi para rakyat yang memberontak dan berniat untuk balas dendam. Di keesokan harinya, Jenderal Kerajaan Kim Jaryong yang sangat berbeda dengan pejabat lainnya mengajak masyarakat untuk berjuang melawan invasi Jepang tersebut. Ia tidak akan membedakan perlakuan para bangsawan dengan rakyat biasa, kali ini mereka setara di matanya.
Orang biasa akan diberi penghargaan sedangkan budak akan dibebaskan. Melihat pedang raja di tangan Chen Yung, para warga yang berada di sana percaya kalau dirinya adalah seorang perwira militer dan akan berjuang bersama sampai titik darah penghabisan. Malam harinya, dengan begitu barbar, pasukan Jepang membasmi para rakyat lain tanpa adanya perlawanan. Hingga di suatu tempat, pasukan depan Jepang berhasil ditumbangkan oleh pasukan Chen Yung. Namun dengan adanya serangan, pasukan Jepang mulai mengerahkan prajurit bersenjata untuk melawannya. Sontak hal ini membuat para warga mulai panik dan bersembunyi. Akan tetapi di saat prajurit mengisi peluru, disitulah Chen Yung keluar menghabisi pasukan Jepang yang sangat banyak seorang diri, yang membuat Jenderal Kinkawa dibuat terkejut dengan pendekar ini. Lalu dengan sangat cepat Chen Yung membantai salah satu komandan pasukan dengan melempar kepalanya tersebut pada sang jenderal, membuat pasukan yang tersisa kena mental. Maka dari itu sang jenderal pun turun tangan. Awalnya, Jenderal Kinkawa dibuat kewalahan dengan serangan yang diberikan Chen Yung. Namun setelah dirinya memakai dua pedang sekaligus, pertarungan ini menjadi imbang. Hingga pada akhirnya, ketika pedang Chen Yung terlempar, disitulah Chen Yung lebih baik meraih pedang tersebut daripada melanjutkan pertarungan ini. Di keesokan harinya, merasa pasukan Jepang sudah mundur, Raja Senju kembali ke kota Joseon untuk membangun kembali istananya tanpa melihat rakyat yang sudah melawan invasi tersebut. Bahkan salah satu menteri mengajukan tempat pengungsian untuk para rakyat yang menderita atas kejadian ini. Sang raja mengatakan dengan tegas, ia diperbolehkan membangun tempat tersebut, tetapi setelah membangun istananya. Hal ini membuat menteri itu meneteskan air mata karena dirinya mengetahui rakyat Joseon menderita selama bertahun-tahun, apalagi setelah peperangan terjadi. Para warga memakan bangkai manusia yang telah gugur demi bertahan hidup, sedangkan pejabat korup malah bersenang-senang dan berpesta di atas penderitaan rakyatnya. Di tempat lain, terlihat Chen Yung berhasil selamat dengan para pemberontak lainnya. Kemudian, mereka kini mengatur rencana kembali untuk menuntaskan pasukan Jepang yang tersisa, yang telah menyamar sebagai warga lokal. Dengan insting binatangnya, sang jenderal mengira bahwa mereka akan kembali ke negaranya melalui jalan bukit tersebut. Dan benar saja, Jenderal Kinkawa beserta prajurit yang tersisa berada di sana, hingga mereka yang sudah menunggu mengepungnya. Lalu, pertarungan Jenderal Kinkawa dan Chen Yung pun kembali dilanjutkan. Di tengah sengitnya pertarungan, Bamdong mendapat perintah dari Jenderal Kim Jaryong untuk menangkap pasukan Jepang hidup-hidup, di mana pasukan ini akan dijadikan bahan negosiasi Jenderal Kim dengan Raja Senju agar mereka mendapat uang atau kebebasan. Lalu, di malam harinya, pemberontak itu begitu terkejut yang dibawa oleh pasukan Jepang tersebut adalah harta karun yang mereka sembunyikan dan jika dijual maka bisa digunakan untuk membangun desa. Namun Jenderal Kim yang terlalu jujur memilih untuk mengembalikan barang ini kepada negara dan negaranya menyerahkan pada pemiliknya. Tentu hal ini membuat Bamdong dan yang lainnya kecewa. Keesokan harinya, para warga mengirim surat permohonan agar raja memberikan hadiah yang layak kepada para pejuang kemerdekaan. Sebagaimana di laut ada Laksamana Yi Sun Sin, sedangkan di darat ada Jenderal Kim Jaryong yang kita tahu pengikutnya Chen Yung dan yang lainnya. Namun, Raja Bangke ini lebih mementingkan diri sendiri daripada para pejuangnya. Ia memilih fokus untuk membangun istananya yang saat ini lagi kebingungan soal kekurangan anggaran. Di sisi lain, Chen Yung, Bamdong, dan Jenderal Kim sedang menuju kediaman sang raja. Lagi-lagi mereka harus menyaksikan pedihnya penderitaan rakyat kecil, sedangkan wali kota keturunan Jepang malah berpesta. Lalu, Jenderal Kim mengatakan akan melaporkan semua itu pada sang raja, agar wali kota tersebut segera dipecat dari jabatannya. Di malam harinya, Bamdong masih kesal dengan para pejabat yang korup. Ia mengatakan dengan lantang bahwa menghabisi saja masih belum cukup, tapi dari sekian banyaknya pejabat yang ada, hanya Jenderal Kim lah yang memiliki hati mulia. Maka dari itu, Bamdong yang mengurungkan niatnya untuk pergi ke kediaman sang raja akan memberi penghormatan terakhir,
karena mulai saat ini dirinya akan memilih jalan yang berbeda, yakni membasmi para pejabat yang diikuti para pemberontak lainnya. Chen Yung berusaha menghentikan keputusannya dengan mengatakan kalau mereka saat ini telah menangkap Qin Kawa dan beberapa bawahannya. Harapan mereka sudah dekat untuk mencapai kebebasan. Namun hal ini tidak membuat mereka mendengarkannya. Mereka langsung membasmi wali kota beserta pasukannya. Di keesokan harinya, Jenderal Kim Jaryong, Chen Yung, dan beberapa pengikut lainnya telah tiba di kediaman sang raja. Sementara para rakyat bersorak gembira menyambut mereka yang dianggap sebagai pejuang kemerdekaan. Tangis bahagia terpampang di wajahnya. Mereka bersorak bahwa para pejabat bahkan lebih kejam dari pasukan Jepang. Memaksa membangun istana, padahal jelas-jelas rakyatnya akan mati kelaparan karena kurangnya pasokan makanan. Sementara di dalam istana, Raja Senju mendapat kabar kalau semalam tadi terjadi pembunuhan kepada wali kota dan pelakunya adalah pengikut Jenderal Kim Jaryong. Sontak hal ini membuat sang raja emosi dan menyuruh pelayannya untuk membawa Jenderal Kim ke hadapannya. Sementara Chen Yung dan para pejuang lainnya akan diberi hidangan khusus. Di perjalanannya itu, Jenderal Kim merasakan firasat buruk dan benar saja, mereka semua dijebak karena telah dianggap menjadi pengkhianat negara. Jenderal Kim dan pejuang lainnya berhasil ditangkap sedangkan Chen Yung berhasil meloloskan diri. Setelah Jenderal Kim ditangkap, ia mengetahui bahwa raja yang dirinya ikuti selama ini kelakuannya kayak bangsat. Para budak, warga biasa, bahkan seorang jenderal sekalipun tak dianggap pengorbanannya selama melawan para penjajah Jepang hingga pada akhirnya Jenderal Kim dieksekusi. Sontak Chen Yung yang melihat hal ini menjadi murka, berniat mengambil semua kepala para tokoh yang dieksekusi secara tidak adil. Hingga malam hari, Chen Yung membasmi para penjaga yang ada. Akan tetapi, Yi Ryu datang untuk melawan sekaligus balas dendam. Di tengah terpojoknya tuan muda, Guang Yi datang mencoba membantunya. Namun, sayang, dirinya malah menjadi korban selanjutnya. Dan dari sinilah, Chen Yung memutuskan hubungan dengan Yi Ryu dengan mengatakan, tuan muda yang membuatnya menjadi pengkhianat, maka ia akan mewujudkannya. Setelah itu, Chen Yung pergi menemui Bom Dong dan para pemberontak lainnya. Kemudian keesokan harinya, mereka turut berduka atas kematian Jenderal Kim dan mengubur semua tokoh yang dieksekusi sang raja. Lalu, Chen Yung mengajak para pemberontak untuk menyerang kerajaan, namun mereka yang berjumlah 30 orang tentunya mustahil untuk menyerangnya, hingga mereka terpikir sebuah rencana di mana mereka akan mengambil harta karun yang ditinggalkan untuk menyewa orang-orang untuk dijadikan pasukannya. Sementara di tempat lain, Yi Ryu memperkenalkan dirinya pada Jenderal Qin Kawa, di mana kedatangannya ini untuk membuat kesepakatan dengannya. Yi Ryu meminta bantuan sang jenderal untuk menyerang Chen Yung dan setelah itu dirinya akan dibebaskan. Setelah sepakat, Yi Ryu meminta sang raja untuk menjadikan pasukan Jepang menjadi prajuritnya karena mereka mengetahui lokasi harta karun yang memungkinkan sang raja bisa membangun kembali istananya yang megah. Mendengar hal ini, tentu sang raja mengizinkan Yi Ryu tanpa melihat konsekuensinya. Singkat waktu, setelah mendapat harta karun tersebut, salah satu pemberontak yang bernama Yanto menangkap Chen Yung dan Bom Dong, yang dimana ia membuat pilihan pada yang lainnya. Bagi siapa saja yang ingin memberontak dan mati, silahkan di belakang mereka berdua, sedangkan yang mau hidup dan menikmati harta tersebut ikut dengannya. Pada akhirnya, mereka semua memilih mengikuti Yanto yang hidup dengan harta itu. Namun, ada salah satu pejuang paling muda memutuskan kembali meskipun pilihannya itu berujung pada kematian. Akan tetapi tak berselang lama muncullah Yi Ryu dan pasukannya menembaki mereka tanpa ampun, yang kemudian Genshin Kinkawa memenggal semua kepalanya untuk dibawa ke istana. Sementara si pejuang muda yang melihat kejadian ini langsung menemui Chen Yung dan Bom Dong. Di sana, lagi-lagi mereka dibuat terkejut oleh tindakan brutal pasukan kerajaan.
Tak hanya itu, di situ juga terdapat gambar Chen Yung yang berisi tantangan kepadanya untuk menemuinya di tepi pantai terdekat. Sesampainya di pantai, Bemdong yang melihat dari kejauhan menyaksikan ada keanehan dengan aliansi tersebut. Benar saja, prajurit Ji Ryu berusaha membunuh pasukan Jepang, namun sayang pasukan Jepang sudah menyeting senjata tersebut hingga ketika akan menembak senjata itu. Hal ini membuat Ji Ryu merasa dipermalukan hingga terjadilah pertarungan. Di tengah pertarungan, datang pendekar yang berjuluk pendekar berjubah biru yang tak lain adalah Chen Yung, di mana mereka berdua mempunyai dendam tersendiri terhadap Chen Yung hingga berebut menghadapinya. Namun, Chen Yung yang sudah geram dengan semuanya meminta untuk maju keduanya, hingga pertarungan tiga pendekar pun terjadi. Di sana, Chen Yung menyadari mengapa temannya berubah menjadi iblis. Chen Yung pun menjelaskan kalau ia bukan pelakunya. Bahkan saat istrinya akan melompat ke dalam kobaran api, Chen Yung sempat akan menolongnya, namun istrinya menolak karena menganggap orang rendahan seperti Chen Yung tak pantas menyentuhnya. Mengetahui hal ini, Ji Ryu membantu menyerang Kinkawa, namun naas dirinya malah terbunuh olehnya. Sontak, melihat sahabatnya sekarat, Chen Yung membabi buta Jenderal Kinkawa sampai penonton puas menontonnya. Setelah menghabisi sang jenderal, Chen Yung menghampiri Ji Ryu yang sekarat. Di hembusan napas terakhirnya, ia menanyakan apakah dirinya masih sahabatnya saat ini. Karena mereka berdua hanya salah paham satu sama lain. Chen Yung menjawab bahwa persahabatan mereka tidak akan pernah mati. Kemudian di akhir film, Raja Senju mendapat peti harta karun yang dirinya inginkan. Namun, di dalam peti tersebut bukanlah perhiasan, melainkan potongan organ manusia yang membuatnya terkejut. Dan film pun tamat. Secara keseluruhan, film ini memang membuat saya sendiri betah menontonnya, di mana persahabatan mereka diuji dengan banyak mengadu domba, hingga mereka berdua salah paham satu sama lain. Namun, endingnya menurut saya kurang memuaskan ya guys ya, karena sang raja masih hidup. Ya minimal kalau tidak dibunuh digantikanlah jabatannya kalau menurut saya. Kalau menurut kalian bagaimana? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dari saya pamit undur diri. Kurang lebihnya saya minta maaf, sampai jumpa di next video. Bye bye.